Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Oke teman-teman yang masih menonton video asbab saja, semoga dalam keadaan sehat, kaya raya dan bahagia. Oke, kita lanjut lagi ya, kita tentang belajar kita maksudnya ya, supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang mau disampaikan di sini adalah kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Jadi Nabi Ibrahim setelah mencari Tuhan dan mendapatkan jawaban, maka dia pada suatu hari itu berjalan-jalan di suatu daerah, kemudian melihat sebuah bangkai yang sudah tinggal tulang berserakan. Maka dia berpikir bagaimana mungkin atau bagaimana caranya yang sudah tulang berserakan itu menjadi utuh kembali, karena dikatakan bahwa Allah SWT akan membangkitkan kembali orang yang sudah mati ya, hewan-hewan yang sudah meninggal, sudah mati itu akan dibangkitkan lagi. Akhirnya dia berdoa, minta petunjuk pada Allah, minta petunjuk supaya Allah tunjukkan bagaimana caranya menghidupkan makhluk hidup yang sudah menjadi bangkai, bahkan menjadi tulang. Maka diberitahu oleh Allah SWT bahwa apakah kamu tidak yakin dengan perkara itu, tentang kehebatan Allah? Maka Nabi Ibrahim ini memberitahu bahwa dia ingin suatu bukti supaya dia lebih yakin lagi ya, bukan meragukan Allah Subhanahu wa taala, bukan, tetapi Nabi Ibrahim ini ingin supaya lebih yakin lagi. Maka Allah SWT perintahkan Nabi Ibrahim ini untuk mencari 4 ekor burung ya. Di sini banyak juga versinya ya. Ada burung yang sama, ada burung yang ada ulama yang mengatakan burungnya berbeda-beda. Jadi 4 burung itu ada 4 jenis burung ya, kalau tak salah merpati, gagak, merak, ayam jantan gitu ya. Tetapi yang mau disampaikan di sini bukan perbedaan jenis burungnya ya, tetapi mau dibahas tentang hikmah kisahnya di situ. Jadi karena mendapatkan perintah mencari burung ya, maka dikatakan Nabi Ibrahim ini memelihara dari kecil, ada juga seperti itu ya, memelihara dari kecil sampai burung-burung ini jinak. Jadi ketika dipanggil dia akan datang. Jadi setelah waktunya tiba, maka Allah perintahkan mengumpulkan burung-burung ini. Kemudian diperintahkan juga untuk menyembelih burung-burung ini, kemudian dicincang-cincang. Kemudian setelah dicincang, kemudian dicampur aduk. Jadi bangkai daripada burung-burung yang sudah dicincang ini dicampur aduk menjadi satu. Kemudian diperintahkan dibagi menjadi 4. Kemudian Allah SWT perintahkan lagi kepada Nabi Ibrahim ini untuk meletakkan 4 bagian bangkai hewan yang sudah dicincang-cincang ini ke 4 bukit yang berbeda-beda.
Jadi bisa dibayangkan ya bagaimana susahnya Nabi Ibrahim ya mencari 4 burung, kemudian memelihara sampai menjadi waktunya sudah cukup dan menurut, kemudian suruh menyembelih, suruh mencincang-cincang, suruh mencampur, kemudian suruh meletakkan di bukit yang berbeda-beda. Bisa dibayangkan bagaimana perjalanannya. Naik bukit, turun bukit, naik lagi, bukit, turun bukit lagi, sampai 4 bukit. Setelah selesai, maka Nabi Ibrahim diperintah Allah SWT untuk memanggil keempat burung tadi. Jadi setelah dipanggil, maka dengan kekuasaan Allah ingin tunjukkan bagaimana keempat bangkai burung itu yang sudah dicincang-cincang, diletakkan di bukit yang berbeda-beda, menyatu kembali. Tulangnya menyatu, dagingnya, kemudian bulu-bulunya menyatu, dan hidup kembali dan menghampiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi peristiwa itu membuat Nabi Ibrahim menjadi lebih yakin bagaimana burung-burung yang sudah mati dicincang-cincang, dicampur, kemudian ditempatkan yang berbeda, kemudian utuh lagi menjadi burung yang sama sebelum disembelih. Jadi Allah SWT menunjukkan begitu mudahnya Allah SWT menghidupkan makhluk hidup yang mati menjadi hidup lagi, kemudian yang hidup dimatikan lagi, kemudian yang mati dihidupkan kembali. Mudah bagi Allah SWT. Ini pelajaran yang bisa diambil yang pertama ya. Bagaimana hebatnya Allah SWT. Bisa menghidupkan, bisa mematikan sekehendak Allah SWT. Kemudian hikmah yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Allah SWT, maka diperlukan usaha ya. Mujahadah, susah payah. Jadi bisa saja kita meningkatkan iman dengan di rumah ya, tapi itu tidak jalannya. Itu biasanya pemberian Allah. Tetapi kalau kita ingin meningkatkan keyakinan kepada Allah SWT, ya kita berusaha. Karena Nabi Ibrahim ini berusaha mencari burung, memelihara burung, mencincang, kemudian meletakkan di bukit-bukit yang berbeda. Ini kan namanya usaha. Setelah dilakukan prosesnya, maka nanti ada timbul keyakinan kepada Allah SWT lebih meningkat lagi. Jadi kalau kita ini mau meningkatkan iman kita, ya harus berusaha minimal melawan hawa nafsu kita. Nanti datang juga ujian-ujian, ya harus kita hadapi seperti itu. Tetapi nanti akan ada hasil yang memuaskan apabila kita buat. Tapi sebetulnya itu Allah SWT ingin menguji kita saja. Mau nggak kita bergerak, mau nggak kita berusaha. Nanti yang menyelesaikan masalah itu sebetulnya Allah juga. Jadi kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan berikan ujian, dan sebetulnya nanti Allah juga yang akan menyelesaikan ujian itu, akan membantu kita. Jadi intinya kita mau aja dulu, mau, kemudian usaha dulu. Dan Allah SWT tidak memandang hasil ya. Misalnya kita mau membuat ini, hasilnya begini. Misalnya kita tadi ingin meningkatkan diri iman kita pada Allah SWT,
Allah tidak memandang hasilnya, tetapi Allah memandang proses kita. Misalnya kita mau belajar meningkatkan diri, keimanan kita kepada Allah, iman kita belum selesai, belum berhasil kita tingkatkan, ternyata kita meninggal, itu sudah termasuk orang yang berhasil di sisi Allah SWT. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi kita usaha saja, hasilnya serahkan sama Allah, dan yakin pasti Allah akan memberikan jalan kepada orang-orang yang sedang berjalan menuju pada Allah SWT. Ini kisah Nabi Ibrahim ya. Kemudian Nabi Ibrahim ini tidak menganggap bahwa burung ini sakti ya. Kalau kita ini hari ini kan mungkin akan heboh, akan viral ya. Burung yang sudah mati dicincang-cincang, kemudian diteletakkan di bukit yang berbeda-beda, hidup kembali. Maka biasanya kalau zaman kita ini dikatakan burung sakti ya. Nah, itu kan banyak orang menonton gitu ya, diupload di YouTube seperti itu, menjadi viral, kemudian nanti yang punya diwawancarai. Nah, seperti itu. Dan orang kan, ini burungnya sakti. Tapi Nabi Ibrahim tidak menganggap burungnya ini sakti, tetapi Nabi Ibrahim memandang semua itu adalah kehebatan Allah, kekuasaan Allah. Jadi tambah yakin kepada Allah, bukan kepada burung-burungnya. Seperti itu. Dan sebetulnya masih banyak ya, nanti boleh teman-teman tambah lagi ya. Mungkin ada ilmu yang diberikan Allah SWT mengenai kisah ini, supaya kita sama-sama bisa belajar, saling mengisi tentang bagaimana kita bisa meningkatkan keyakinan kita kepada Allah dan ibadah kita kepada Allah SWT. Mungkin kisah Nabi Ibrahim kita lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga tetap sehat, kaya raya, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.